Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Qianye Yinger, yang telah lama pergi, segera tiba. Saat dia melangkah ke kuil surga Brahma, aura yang telah berubah drastis itu menyebabkan alis emasnya tiba-tiba tenggelam, dan saat melihat Qianye Fantian, langkah kakinya jelas tersendat. Qianye Fantian saat ini, Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah timur yang ketenarannya mengguncang langit, benar-benar tidak dapat dikenali. Seluruh wajahnya berubah menjadi hijau lumut yang menakutkan dan tubuhnya membengkak 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Dari waktu ke waktu, gelombang energi hitam yang bergejolak akan muncul dari tubuhnya juga. Pada saat ini, jika ada yang melihatnya, bahkan jika itu adalah kaisar dewa lainnya, mereka pasti tidak akan bisa mengenali bahwa ini sebenarnya adalah Qianye Fantian. Ayah kerajaan, Qianye Yinger memanggilnya dengan suara rendah saat dia tiba di depannya. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Berlutut, Qianye Fantian membuka matanya. Meskipun dia mengucapkan satu kata itu, dia tetap mengesankan seperti biasanya. Namun, kelemahan mendalam terdengar dalam suaranya. Hanya dalam kurun waktu 24 jam, seorang kaisar dewa telah disiksa sedemikian rupa, mungkin Yun Ce sendiri tidak memikirkannya, tapi setelah mutiara racun langit mendapatkan healing, bahkan racun langit dalam dosis kecil pun sudah sangat menakutkan. Tentu saja, energi iblis bayi jahat adalah alasan penting lainnya. Qianye Yinger menurut dan berlutut. Qianye Fantian menghela nafas panjang, seolah-olah dia sedang mengeluarkan seluruh energinya yang tersisa. Setelah beberapa napas, dia mengulurkan lengannya yang jelas-jelas terdistorsi dan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan mulai memancar dari tangannya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Kaisar Dewa Langit Brahma diselimuti cahaya keemasan. Lonceng jiwa Brahma. Para Raja Brahma yang berkumpul terkejut ketika keterkejutan muncul di wajah mereka. Lonceng jiwa Brahma, artefak inti dewa terpenting yang dimiliki oleh alam dewa kerajaan Brahma, sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh Kaisar Dewa mereka. Lonceng jiwa Brahma adalah media yang melaluinya kekuatan ilahi inti alam dewa kerajaan Brahma diturunkan dari generasi ke generasi. Itu mirip dengan roda dewa bintang dari alam dewa bintang dan mutiara mengkilap bulan kekaisaran dari alam dewa bulan. Perbedaan utamanya adalah Brahma Soul Bell bukan hanya artefak ilahi yang digunakan untuk warisan, tetapi juga dapat mengendalikan semua kekuatan ilahi yang terkait dengan alam dewa kerajaan Brahma. Di era kuno, klan Dewa Langit Brahma adalah yang terkuat dan paling suka berperang di antara semua klan dewa di bawah Moe, dan dua hal yang paling tabu bagi mereka, dua hal yang tidak dapat mereka toleransi, adalah ketidaktaatan dan pengkhianatan. Hasilnya, Brahma Soul Bell tercipta. Memegang lonceng jiwa Brahma di tangan juga berarti memegang kehidupan semua dewa dan Raja Brahma di tangan mereka. Tidak hanya mampu memutuskan warisan kekuatan ilahi inti ini, ia juga mampu sepenuhnya mengontrol dan membatasi kekuatan ilahi para pewaris. Faktanya, hal itu bahkan bisa secara paksa menghilangkan kekuatan dan melumpuhkan mereka. Hasilnya, Kaisar Dewa mereka, yang memiliki lonceng jiwa Brahma, memegang otoritas tertinggi di alam dewa kerajaan Brahma. Ini juga berarti bahwa alam dewa Brahma monark tidak perlu khawatir tentang pembangkangan atau pemberontakan dari Dewa Brahma atau Raja Brahma mereka. Setidaknya di wilayah ilahi timur, ini adalah sesuatu yang pasti tidak dapat dicapai oleh 3 kerajaan lainnya. Selain itu, Brahma Soul Bell juga hanya bisa digunakan oleh seseorang yang mewarisi kesaktian Brahma. Jadi, meski jatuh ke tangan pihak luar, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Hasilnya,
Ketika lonceng jiwa Brahma muncul, bahkan di tengah keterkejutan, para Raja Brahma yang berkumpul merasakan rasa hormat yang mendalam. Karena hal itu dapat dengan mudah menekan atau melucuti mereka dari semua kekuatan suci agung yang dimiliki saat ini, dan menghilangkan kekuatan suci sama dengan melucuti segalanya dari mereka. Terlebih lagi, meskipun mereka adalah Raja Brahma, mereka belum pernah melihat lonceng jiwa Brahma selama lebih dari 10.000 tahun. Yinger, ambil Brahma Soul Belt. Tangan Kianye Fantian gemetar tetapi gerakannya sangat keras dan tegas, tidak ada keraguan sama sekali. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah Kaisar baru alam Dewa Kerajaan Brahma kami. Setiap kata yang keluar dari mulut Kianye Fantian bergema seperti sambaran petir. Semua Raja Brahma yang hadir sangat tercengang dan bahkan mereka yang terkena racun langit pun melompat berdiri karena terkejut. Begitu seseorang mengambil Brahma Soul Belt, bahkan jika mereka tidak menjadi Kaisar Dewa, mereka sudah memegang garis kehidupan seluruh alam Dewa Kerajaan Brahma di tangan mereka. Namun, Kianye Yinger tidak mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, "Ayah, bukankah kamu terlalu cemas? Mengapa kamu begitu yakin bahwa kamu akan mati? Bukankah kamu juga sangat yakin bahwa Xia Qingyue tidak akan berani membiarkanmu mati?" Hehe, Kianye Fantian tertawa kecil, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Bagaimanapun, kamu akan menjadi Kaisar Dewa Langit Brahma berikutnya, dan ini adalah sesuatu yang telah diputuskan bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, saya hanya mengemukakannya sedikit. Apa yang salah? Setelah Anda mengambil lonceng jiwa Brahma dan menjadi Kaisar Dewa Langit Brahma yang baru, Anda akan memegang seluruh alam Dewa Raja Brahma di tangan Anda. Jangan bilang kalau kamu masih ragu-ragu. Saat suara Kianye Fantian turun, bayangan emas melintas dan Brahma Soul Belt telah muncul di tangan Kianye Yinger. Namun, tindakan ini, tindakan yang sangat biasa, menyebabkan semua Raja Brahma merasa seolah-olah jiwa mereka baru saja dihancurkan oleh palu godam. Jika lonceng jiwa Brahma berganti pemiliknya, itu juga berarti bahwa kekuasaan alam Dewa Kerajaan Brahma juga akan berubah. Saat dia mengangkat Brahma Soul Belt di tangannya dan menikmati cahaya keemasan misterius yang tak ada habisnya, mata emas Kianye Yinger sedikit menyipit saat dia berbicara dengan suara tenang, "Ini adalah sesuatu yang selalu aku impikan untuk mendapatkannya, jadi alasan apa yang harus saya tolak? Aku berterima kasih kepada Ayah karena mengabulkan permintaanku." Sepertinya Kianye Fantian sangat puas dengan penampilan Kianye Yinger saat ini dan sedikit kegembiraan akhirnya muncul di wajahnya. "Sangat bagus. Benar saja, kamu tidak mengecewakanku. Anda tidak menyia-nyiakan upaya yang telah saya curahkan kepada Anda dan harapan yang telah saya berikan kepada Anda selama ini, karena itu, saya dapat sepenuhnya merasa nyaman sekarang." Tenang, Kianye Yinger menyingkirkan Brahma Soul Belt, sudut bibirnya terangkat ke atas saat dia berkata, "Masih terlalu dini bagimu untuk merasa nyaman. Peralihan posisi Kaisar Ilahi adalah masalah besar. Kita tidak hanya harus melakukannya dengan benar, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan kita. Jika tidak, bukankah aku akan langsung kehilangan muka saat aku menjadi Kaisar Dewa?" Kianye Fantian terdiam. "Jadi, jika kamu mati, maka aku akan mewarisi posisi Kaisar Dewa sebagaimana seharusnya, dan jika kamu hidup, kamu akan mentransfer posisi Kaisar Dewa kepadaku dengan cara yang benar dan pantas dan pensiun sebagai Kaisar Dewa Agung. Adapun hari ini, lupakan saja. Saya tidak mampu melakukan hal ini dengan cara yang buruk." Mata Kianye Fantian sedikit menyipit sebelum dia mulai tersenyum,
bagus, sangat bagus. Saat ini, Brahma Soul Bell ada di tangan Anda, jadi perkataan Anda adalah hukum. Setidaknya, di alam dewa kerajaan Brahma, tidak ada yang berani menentang Anda sedikit pun. Namun, ada satu hal yang harus kamu ingat. Tidak peduli apakah aku hidup atau mati pada akhirnya, kamu tidak boleh melupakan penghinaan yang kita derita hari ini. Kamu bahkan tidak perlu mengatakannya, kata Qianye Yinger dingin. Juga, kamu salah dalam satu hal, sangat salah. Qianye Fantian berteriak dengan suara serak. Jika pada akhirnya Xia Qingyue mundur dan meminta Yun Ce membersihkan racun di tubuhku. Kalau begitu, mulai sekarang dan seterusnya, aku tidak akan menjadi kaisar dewa agung manapun, aku hanya akan menjadi dewa Brahma yang akan melayani sesuai keinginanmu. Raja dari alam dewa kerajaan Brahma, kita tidak membutuhkan apapun yang namanya kaisar dewa agung. Dia juga tidak membutuhkan apapun yang namanya ayah, mengertikah kamu? Bagus. Qianye Yinger mengangguk kecil. Jika pada akhirnya Xia Tiyue mundur dan meminta Yun Ce untuk membersihkan racun di tubuhku. Inilah implikasi di balik kata-kata itu. Qianye Fantian sudah menentukan satu hal, jika Xia Qingyue tidak datang dan membersihkan racun di tubuhnya, dia pasti akan mati. Dia adalah orang yang terkena racun dan energi iblis, jadi dia secara alami adalah orang yang paling jelas tentang keadaan tubuhnya. Jika aku mati, Qianye Fantian berkata dengan suara rendah sambil perlahan menutup matanya, kuburkan aku bersama dengan ibumu. Kata-kata itu memicu tawa mengejek dari Qianye Yinger. Sungguh sebuah lelucon. Apakah kamu layak untuk itu? Qianye Fantian didera rasa sakit dan bibirnya sedikit bergetar, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk jangka waktu yang lama. Tanpa menyayangkan Qianye Fantian, yang saat ini sedang diganggu oleh racun mematikan dan energi iblis, sekilas lagi, Qianye Yinger, yang telah menerima Brahma Soul Bell, dan yang sekarang memegang garis kehidupan inti alam dewa Brahma Monarch di tangannya, dengan dingin berbalik. Dia pergi begitu saja di hadapan tatapan kaget dan gemetar dari para raja Brahma yang berkumpul, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan nasib Qianye Fantian. Kaisar Dewa, kamu, apa sebenarnya kamu? Raja Brahma pertama menggelengkan kepalanya dengan berat. Keterkejutan dan ketakutan menjangkiti hatinya, namun yang sebenarnya memenuhi hatinya adalah kebingungan yang mendalam. Kamu tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Suara Qianye Fantian semakin serak dan lemah, namun masih sangat keras dan tegas, sehingga tidak ada ruang untuk negosiasi. Bahkan jika raja ini benar-benar akan mati, kita tetap tidak boleh menundukkan kepala kita ke alam dewa bulan, jangan pernah. Kaisar dewa, benar sekali, bagaimana kita bisa dengan mudah menundukkan kepala ke alam dewa bulan? Tangan Raja Brahma pertama mengepal erat dan aura jahat melonjak dari setiap bagian tubuhnya. Namun, karena masalah ini menyangkut nyawa Kaisar Dewa, kita juga tidak bisa terus menunggu seperti ini. Saya sekarang secara pribadi akan memimpin semua Raja Brahma ke alam Dewa Bulan dan mengirimkan transmisi suara ke alam Raja lainnya sehingga kita dapat bersama-sama menekan alam Dewa Bulan. Jika alam Dewa Bulan tidak mau menyerah, maka kami akan menyerang dengan paksa. Dan paksa dia untuk tunduk. Naif sekali, kata Qianye Fantian sambil tertawa dingin. Dulu ketika Yue Wuya masih ada, alam Dewa Bulan pasti tidak akan berani memprovokasi kita sedikit pun. Tapi kenapa dia, Xia Tiyue, berani melakukannya? Kita semua tahu bahwa Xia Qingyue yang menyebabkan kejadian ini, tapi gagasan untuk membentuk aliansi dengan dunia raja lainnya untuk menekan alam Dewa Bulan adalah lelucon belaka,
karena energi iblis di tubuhku berasal dari bayi jahat, dan racun di tubuhku berasal dari mutiara racun langit. Apa hubungannya semua ini dengan alam Dewa Bulan? Raja Brahma pertama sangat terkejut dengan kata-kata itu. Jika kami mencoba menekan alam Dewa Bulan dengan paksa, kami akan bertindak tanpa alasan apapun. Terlebih lagi, mengingat kelicikan Xia Tiyue, dia pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk meminjam kekuatan alam Dewa Surga Abadi dengan menggunakan saluran yang tepat untuk melakukan serangan balik. Terlebih lagi, Qianye Fantian dengan keras terengah-engah pada saat ini. Racun yang menyerangku adalah racun Sky Poison Pearl. Satu-satunya yang bisa membersihkan racun ini adalah Sky Poison Pearl dan Yunce. Tapi Kaisar Iblis Pemalu Surgalah yang berdiri di belakang Yunce. Dan itu juga merupakan alasan terbesar mengapa Xia Qingyue berani bersikap begitu berani. Dan saat ini, Yunce berada di alam Dewa Bulan. Jika kita berani memaksa mereka dengan kekerasan, dan melancarkan serangan kuat ke alam Dewa Bulan, maka itu akan melibatkan keselamatan Yunce dan membahayakan nyawanya. Jadi menurutmu, Kaisar Iblis Pemalu Surga hanya akan duduk di pinggir lapangan dan menonton jika itu terjadi? Raja Brahma pertama merasa seolah-olah air es telah disiramkan ke seluruh tubuhnya saat rasa dingin menyelimuti hati dan jiwanya. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama dan energi serta kebencian dalam hatinya yang baru saja melonjak mulai menyebar seperti air pasang. Dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan tawa yang menyedihkan sebelum dia berkata dengan suara tak berdaya, "Mungkinkah satu-satunya jalan yang tersisa bagi kita adalah menundukkan kepala dan memohon?" Menundukkan kepala dan memohon. Qianye Fantian tertawa dingin. Kamu tidak boleh mengungkit 5 kata itu lagi. Saat dia selesai berbicara, aura di belakangnya segera menjadi kacau. Dia dengan cepat memfokuskan dan menekannya. Namun, saat matanya hendak menutup, cahaya yang sangat suram dan aneh muncul di kedalaman matanya. Perbatasan kota surga Brahma, di hutan yang sangat sunyi dan terpencil. Sebuah tablet batu hijau didirikan di tengah hutan terpencil ini, seolah dilindungi oleh semua roh air dan kayu di tempat ini. Sosok emas muncul di depan tablet itu. Pada saat ini, tidak ada aura yang memancar dari tubuhnya dan dia kehilangan semua sikap dingin dan kekuatannya yang mengerikan. Setelah itu, dia perlahan berlutut di depan tablet batu. Dia mengangkat kedua tangannya dan Brahma Soul Bell, yang bersinar dengan cahaya keemasan yang membakar jiwa, tergeletak di sana. Kepalanya yang halus terkulai dan suaranya samar seperti asap dan kabut. "Ibu, apakah kamu melihat ini? Ini adalah lonceng jiwa Brahma, sekarang telah jatuh ke tangan Yinger. Ini adalah ambisi Yinger bertahun-tahun yang lalu, dan janji yang kuberikan padamu. Pada saat itu, kamu akan selalu tertawa dan mengatakan bahwa Yinger bersikap konyol, tapi saat ini, Yinger telah membuat semuanya menjadi kenyataan, kamu pasti bisa melihatnya, benar. Satu-satunya hal yang membalasnya adalah angin sepoi-sepoi. Ibu, kenapa kamu tidak menjawabku? Kenapa aku tidak bisa merasakan kegembiraanmu? Apakah kamu juga merasakannya?" Dia dengan lembut berbicara ke tablet sambil perlahan-lahan menggendong Brahma Soul Bell di tangannya. "Saya telah bekerja sepanjang hidup saya untuk mendapatkannya dan untuk mendapatkannya, saya tidak ragu melakukan apapun. Tapi, kenapa, sekarang setelah akhirnya jatuh ke tanganku, aku tidak merasakan sedikit pun kegembiraan? Mungkinkah semua kerja keras saya, semua yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun, sebenarnya bukan karena itu? Ibu, setelah kamu berangkat ke surga, kamu secara anumerta dianugerahi gelar Permaisuri Dewa,
dan kamu adalah permaisuri dewa terakhir dan satu-satunya yang dimilikinya. Dia secara pribadi membunuh wanita jahat yang menyakitimu dan mencabut semua gelarnya, setiap jejak dirinya terhapus, bahkan namanya. Dulu aku sangat membencinya, namun aku tidak bisa membencinya lagi. Selama bertahun-tahun, dia memperlakukanku secara berbeda dari semua anak-anaknya yang lain. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi padaku di masa depan, bahkan jika aku tenggelam dalam keadaan biasa-biasa saja, aku akan tetap menjadi raja masa depan alam dewa kerajaan Brahma, satu-satunya raja. Karena aku satu-satunya anak yang dilahirkan oleh dia dan permaisuri dewanya. Dia adalah orang yang kejam dan dia telah mengajari saya berkali-kali untuk menjadi orang yang kejam juga. Dia bahkan mengajari saya untuk menggunakan atau meninggalkannya tanpa ragu-ragu jika diperlukan. Namun, selama bertahun-tahun, tidak peduli seberapa kejam, galak, atau keras kepala dia, akulah satu-satunya orang yang tidak pernah dia perlakukan seperti itu. Hari ini, dia bahkan menyerahkan Brahma Soul Bell kepadaku begitu saja, tanpa ragu sedikit pun. Kianye Yinger menutup matanya dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Ibu, katakan padaku, apakah jawaban di hatiku benar?" Saat itu, semua kerja keras saya adalah agar Anda tidak lagi dihina atau diintimidasi. Tapi setelah kamu pergi, semua kerja kerasku sebenarnya agar aku dapat memenuhi semua upaya yang telah dia investasikan padaku dan semua harapan yang dia berikan padaku. Hehehe, sungguh menggelikan, ini terlalu konyol, terlalu konyol. Bagaimana ini mungkin benar, bagaimana mungkin itu benar? Saat dia mengeluarkan tawa sedih dan dingin itu, Brahma Soul Bell di tangannya mengeluarkan suara lembut yang menusuk jiwa. Dia berlutut di tempat ini dan tidak bergerak untuk waktu yang sangat lama, seperti patung es yang tidak berjiwa. Setelah 1 jam berlalu, dia akhirnya perlahan bangkit. Dia mengalihkan pandangannya ke arah barat laut saat dia dengan lembut bergumam dengan suara rendah dan dingin, "Xia King Yue, kamu menang." Alam Dewa Brahma Monark, Aula Dewi. Seorang lelaki tua bertubuh kecil dan layu mengenakan jubah abu-abu membungkuk di hadapan Kianye Yinger. Dia berkata dengan suara serak yang sulit dimengerti, "Nona, instruksi apa yang Anda miliki untuk pelayan tua ini?" "Paman Gu," ketika Kianye Yinger berbicara dengan Gu Zu di masa lalu, punggung atau sampingnya selalu menghadap ke arahnya. Namun dia menghadapinya secara langsung hari ini, "Kamu adalah pelayanku dan juga guruku. Selain ayah kerajaan, Anda adalah orang yang paling dekat dengan saya dan satu-satunya yang saya percayai di dunia ini." Kata-kata Kianye Yinger menyebabkan aura Gu Zu sedikit bergetar, "Sepertinya Nona punya tugas besar untukku hari ini. Bahkan jika pelayan tua ini harus mati 10.000 kali, Nona hanya perlu mengatakannya dan pelayan tua ini akan melakukannya." Kianye Yinger mengulurkan tangannya dan cahaya keemasan cemerlang terbentuk di ujung jarinya yang disertai dengan suara dering lembut. Aura yang sangat aneh itu menyebabkan Gu Zu mendongak, "Brahma Soul Bell. Kaisar Dewa benar-benar menganugerahkan lonceng jiwa Brahma kepada Nona, haha, ini bagus, selamat Nona karena telah mencapai keinginan seumur hidupmu lebih awal dari yang diharapkan." Suara damai Gu Zu mengandung sedikit kegembiraan dan kegembiraan. Tapi apa yang dilakukan Kianye Yinger selanjutnya menyebabkan mata tua Gu Zu yang dalam dan berkerudung melotot. Kianye Yinger menjentikkan jari halusnya dan Brahma Soul Bell langsung meninggalkan tangannya dan terbang menuju Gu Zu. Tubuh Gu Zu yang layu menjadi kabur. Bukan saja dia tidak menyentuh lonceng jiwa Brahma, dia bahkan melesat ke tempat yang jaraknya 30 meter dalam sekejap,
sehingga artefak ilahi inti dari alam dewa kerajaan Brahma mendarat di tanah. Saat mendarat di tanah, ia mengeluarkan cincin lembut yang menyebabkan jantung seseorang bergetar. "Nona, kamu," Guzu sangat terkejut dan bingung dengan tindakan Qianye Yinger. Qianye Yinger tidak mengambil kembali Brahma Soul Bell yang telah mendarat di tanah. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya dan dengan tenang berkata, "Paman Gu, sekarang saya menyerahkan Brahma Soul Bell kepada Anda. Saya harus menyusahkan Anda untuk mengembalikannya kepada ayah kerajaan dalam 6 jam, ingat, itu harus setelah 6 jam. Dalam jangka waktu ini, Anda tidak boleh memberi tahu siapapun bahwa itu ada pada Anda. Ini, kamu tidak boleh." Guzu menggelengkan kepalanya dan tidak mendekat satu langkah pun. Lonceng jiwa Brahma hanya boleh berada di tangan Kaisar Dewa Langit Brahma. Bagaimana bisa kau membiarkan orang luar menyentuhnya? "Saya punya alasan sendiri melakukan ini," kata Qianye Yinger. "Paman Gu, kamu tidak memiliki kekuatan suci Brahma, jadi kamu tidak akan bisa menggunakan Brahma Soul Bell. Selain itu, Anda telah berada di sisi saya selama bertahun-tahun, dan merupakan orang yang paling saya percayai." Alasan lain yang lebih ironis adalah tanda pengharap kematian jiwa Brahma yang ditanamkan ayah pada Anda saat itu masih ada di dalam tubuh Anda. Jadi kamu adalah satu-satunya orang yang tidak akan pernah bisa melawan keinginannya dan oleh karena itu, aku tidak punya kekhawatiran apapun. Juga, ini perintah. Udara membeku cukup lama sebelum Guzu akhirnya menghela nafas. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan layu dari balik jubah abu-abunya. Energi dalam yang tak terlihat mengangkat Brahma Soul Bell sebelum dia menyimpannya ke dalam saku ruang yang dia bawa bersamanya. Selama seluruh proses, Brahma Soul Bell tidak bersentuhan dengan tubuhnya. "Nona, bolehkah pelayan tua ini mengetahui alasannya?" Guzu bertanya. Di masa lalu, jika Qianye Yinger tidak menjelaskan, dia tidak akan pernah bertanya. "Kamu akan segera mengetahuinya." Qianye Yinger tidak menjelaskan apapun saat dia mendorong telapak tangannya ke depan sekali lagi. Semua teks rahasia Brahma Monarch, dan peralatan mendalam yang dianugerahkan ayah kerajaan kepadaku saat itu, mohon jagalah semuanya untuk saat ini. Sebelum saya mengambilnya lagi, Anda tidak boleh membiarkannya rusak sedikit pun. Guzu menerima perintahnya tanpa berkata apa-apa. "Ini adalah Void Illusion Stone yang dianugerahkan ayah kerajaan kepadaku saat itu, simpanlah itu bersamamu untuk saat ini juga." Namun, Guzu tidak mengambil barang itu kali ini sambil berkata, "Nona, tidak peduli apa yang Anda persiapkan, keselamatan Anda adalah yang utama. Dengan kemampuan Nona, tidak ada yang perlu kamu takuti di dunia ini. Tapi, jika kamu tidak menyimpan batu ilusi kekosongan ini, pelayan tua ini tidak akan merasa nyaman." "Baiklah," Qianye Yinger berkata setelah memikirkannya sejenak. Dia menyimpan Void Illusion Stone sebelum mengeluarkan lempengan batu berwarna putih keabu-abuan. Lempengan ini bentuknya halus tetapi tidak memiliki aura dan bahkan tidak dapat dihitung sebagai batu roh tingkat rendah. Tampaknya itu adalah batu biasa, lubang-lubang dengan ukuran berbeda tersebar merata di seluruh permukaannya. Dia diam-diam melihatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dewi nomor 1 di wilayah timur sedang memegang sepotong batu biasa yang tidak memancarkan kekuatan spiritual apapun di tangannya, dan pemandangan ini sungguh sangat aneh. "Apakah Nona juga ingin meninggalkan sisa ini pada pelayan tua ini?" Guzu bertanya. Cahaya di mata Qianye Yinger berfluktuasi untuk beberapa saat, tetapi pada akhirnya, dia tidak meninggalkannya pada Guzu. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menyingkirkan lempengan batu itu.
Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah secara halus dan nada suaranya menjadi sangat dingin. Paman Gu, bersiaplah, aku ingin kamu memenjarakan sebagian dari ingatanku. Ini, apapun alasanmu, kamu tidak boleh melakukannya. Guzu menggelengkan kepalanya perlahan. Jika ada yang tidak beres selama proses ini, jiwa Nona mungkin rusak parah dan sebagian ingatanmu mungkin hilang sama sekali. Saya sudah mengambil keputusan. Tidak perlu mengatakan hal lain. Qianye Yinger tidak hanya kejam terhadap orang lain, dia juga kejam terhadap dirinya sendiri. Dengarkan baik-baik kata-kata yang akan saya ucapkan dan ingatlah dengan baik. Anda tidak boleh melewatkan atau melupakan satu kata pun yang akan saya ucapkan. Alam Dewa Bulan, kamar tidur Kaisar Dewa. Yunce diam-diam memikirkan hal ini sepanjang waktu. Dia punya terlalu banyak hal untuk dipikirkan akhir-akhir ini. Setelah waktu yang tidak ditentukan berlalu, pintu kamar tidur akhirnya terbuka dan Xia Qingyue diam-diam melangkah masuk dan berdiri di depan Yunce. Seketika, seolah-olah bulan terang muncul di dalam kamar tidur yang dingin dan sunyi ini ketika setiap sudut ruangan mulai bersinar terang. Yunce membuka matanya dan meregangkan tubuhnya. Dia bergumam dengan suara tidak puas, "Apa yang kamu lakukan selama ini? Meskipun aku bukan lagi suamimu, aku tetaplah tamu terhormat. Bagaimana bisa kamu melemparkanku ke sini dan mengabaikanku?" Xia Qingyue meliriknya dan berkata, "Apakah kamu tidak memiliki Yao Yue untuk menemanimu? Dengan kecantikan seperti Yao Yue di sisimu, kamu sebenarnya merasa bosan. Dan sepertinya, kamu tidak mengambil tindakan terhadapnya. Ini sepertinya tidak sesuai dengan sifatmu sama sekali." Hahaha, Yunce tertawa sambil mengertakkan gigi. Dia adalah Dewa Bulan. Tindakan macam apa yang bisa kulakukan padanya? Kamu tidak berani karena dia adalah Dewa Bulan. Xia Tiyue tersenyum setengah hati. Apakah benar ada wanita yang tidak berani kamu sentuh di alam semesta ini? Xia Qingyue dengan lancang mengatakan hal itu untuk membuatnya kesal, tetapi Yunce merasa bersalah ketika mendengarnya. Dia mengerutkan bibirnya. Sekarang kau adalah Kaisar Dewa Bulan, terlebih lagi, adik Yao Yue masih ada. Jangan katakan hal-hal yang akan merusak prestise seorang Kaisar Dewa. Yao Yue terdiam mendengarnya. Juga, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah ada berita dari alam Dewa Brahma Monarch? Saya yakin usaha kami tidak sia-sia, kata Yunce. Kami baru saja menerima tamu penting, jawab Xia Qingyue dengan acuh tak acuh. Seorang tamu penting. Mengingat status Xia Qingyue, hanya ada sedikit orang di alam semesta ini yang dia gunakan untuk menggambarkan dua kata tamu penting. Kamu akan segera mengetahuinya. Xia Qingyue menoleh ke samping dan berkata, "Adapun alam dewa kerajaan Brahma, rencana kami berjalan dengan lancar, dan hasilnya bahkan lebih baik daripada skenario terbaik kami. Sepertinya aku, dan bahkan kamu telah meremehkan kekuatan menakutkan dari racun mutiara racun langit." Begitu, Yunce menghitung berapa lama waktu telah berlalu sejak racun itu pertama kali berkobar dan sedikit mengernyit. Seseorang hanya bisa bertahan selama sekitar 40 jam ketika diracuni dengan mutiara racun langit, dan saat ini, hampir 32 jam telah berlalu. Tidak perlu khawatir. Lagi pula, kepanikan, ketakutan, keraguan-raguan, putus asa, mengambil keputusan, dan bahkan bergegas ke sini dari alam dewa kerajaan Brahma, semua hal ini membutuhkan waktu, kata Xia Qingyue sambil mata indahnya sedikit menyipit. Tapi ini sudah waktunya. Sepertinya kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yunce menatapnya. Jika kita berhasil, bagaimana kamu akan membalas dendam pada Qianye sekarang karena kamu memiliki kesempatan ini?
Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Xia Tiyue menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Bahkan, tak ada satupun ekspresi kebahagiaan yang terlihat meski kemenangan sudah diraih. Kali ini, aku sepenuhnya mengandalkan kekuatanmu. Potensi racun mutiara racun langit, campur tangan energi iblis bayi jahat, dukungan dari Kaisar Iblis Pemalu Surga. Semua hal ini berasal dari Anda. Oleh karena itu, ketika kita sudah berhasil, saya juga akan memberikan Anda manfaat yang cukup dari ini. Jangan terlalu cepat menolakku, sela Xia Qingyue sambil berkata dengan tidak tergesa-gesa, aku yakin kamu akan sangat senang dengan hal itu. Yunce memikirkannya sejenak sebelum dengan santai menjawab, lupakan saja, aku serahkan padamu. Kamu tiba-tiba menjadi begitu kaku dan tangguh, sehingga aku tidak bisa menolaknya meskipun aku tidak menginginkannya. Dibandingkan dengan itu, aku lebih suka kamu memberitahuku hal lain. Oh, di mana dia? Ekspresi Yunce menjadi gelap, nadanya menjadi lembut dan jauh. Orang lain tidak akan tahu. Tapi kamu, setidaknya harus tahu sedikit kan? Xia Tiyue tahu siapa yang dia tanyakan. Bahkan sebelum dia bertanya, Xia Qingyue bisa melihat terlalu banyak warna yang belum pernah dia lihat sebelumnya di matanya. Bahkan perkataannya membawa sedikit getaran yang bahkan mungkin dia sendiri tidak menyadarinya. Yang membuat Yunce benar-benar kecewa, Xia Qingyue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia adalah bayi jahat. Bahkan lebih dari itu, dia adalah bayi jahat yang diubah menjadi dewa bintang pembantaian surgawi, kata Xia Qingyue. Kemampuan dewa bintang pembantaian surgawi untuk berlari dan bersembunyi tidak ada duanya di dunia ini. Sekarang, dia memiliki kekuatan bayi jahat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menemukannya jika dia tidak ingin ditemukan. Yunce menghela nafas ringan. Satu-satunya hal yang dapat kami yakini adalah lokasinya, alam dewa awal yang mutlak. Alis bulan sabit Xia Qingyue berkerut secara tidak sengaja setelah menyebutkan tempat itu. Disinilah dia dan Yunce dipaksa menemui jalan buntu oleh Qianye Yinger saat itu. Jika Dewa Bintang Pembantaian Surgawi, dan Dewa Bintang Serigala Surgawi tidak turun dari langit hari itu, Yunce dan dia tidak akan hidup hari ini. Itulah satu-satunya tempat yang jejaknya masih ada. Meskipun ada suatu periode waktu di mana kami menduga jejak-jejak yang ditemukan di alam dewa permulaan absolut itu sengaja dibuat olehnya untuk membuat fasad. Tapi segala sesuatu yang ditemukan sehubungan dengan bayi jahat masih menunjuk pada alam dewa awal yang mutlak. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat yang paling cocok untuknya. Alam dewa dari awal yang mutlak. Yunce dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia berkata, jadi itu berarti dia tidak muncul satupun selama bertahun-tahun. Benar, kata Xia Tiyue. Mengingat kekuatannya yang mengerikan saat itu, alam dewa akan berada dalam kekacauan total jika dia ingin menerornya. Ayah angkatku, yang berhadapan dengan bayi jahat saat itu, memberitahuku sebelum meninggal bahwa Raja Naga pun tidak akan bisa menandingi bayi jahat. Dibutuhkan kekuatan seluruh wilayah untuk memusnahkannya. Terlebih lagi, mengingat kekuatannya yang menakutkan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu akan membutuhkan gabungan kekuatan dari ketiga wilayah dewa. Tetapi yang benar-benar mengejutkan adalah dia tidak muncul sekalipun setelah kejadian tahun itu. Mungkinkah karena kekuatan bayi jahat pulih terlalu lambat, atau mungkinkah karena alasan lain? Alam dewa dari awal yang mutlak, alam dewa dari awal yang mutlak, Yunce terus bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Xia Qingyue, dan tatapannya perlahan mulai mengeras. Baiklah,
setelah aku meninggalkan tempat ini, aku akan melakukan perjalanan ke alam dewa awal mutlak. Betapa naifnya. Xia Qingyue berkata dengan dingin, pergi ke sana sama dengan mencari kematian mengingat kekuatanmu saat ini. Terlebih lagi, alam dewa awal mutlak sangat besar, melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Rumor mengatakan bahkan lebih besar dari seluruh primal chaos dan bahkan dapat dilihat sebagai primal chaos lainnya. Di dunia yang begitu luas, bagaimana kamu bisa menemukannya ketika bahkan 3 wilayah ilahi dibiarkan dalam keadaan bingung? Aku bisa melakukan itu. Bertentangan dengan harapan Xia Qingyue, bukan hanya Yun Ce yang tidak kecewa, tatapannya menjadi lebih tegas saat dia berkata, orang lain tidak akan bisa menemukannya, tapi, aku pasti bisa. Xia Qingyue meliriknya sambil berpikir sebelum berbicara dengan lembut, dari kelihatannya, ada sesuatu yang rumit dalam hubunganmu dengannya yang tidak dapat dipahami orang lain. Jika Anda benar-benar dapat menemukannya, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi Anda. Dibandingkan dengan jimat pelindung yang kutemukan untukmu, dia akan menjadi jaring pengaman paling andal untukmu di seluruh alam semesta ini. Lagi pula, meski kamu bisa bergantung pada Kaisar Iblis, kamu tidak bisa mengendalikannya. Tapi dia akan melakukan apapun demi kamu. Juga, dengan kembalinya Kaisar Iblis dan kembalinya para Dewa Iblis, bukankah ini merupakan titik balik yang besar baginya, seseorang yang tidak dapat ditoleransi oleh seluruh ciptaan? Nada suara Xia Qingyue sangat tenang. Tidak ada satupun perubahan dalam suasana hati atau emosinya yang dapat dirasakan ketika dia membahas masalah ini dengan sikap apatis yang tiada taraf. Yun Ce memandangnya, mengerutkan alisnya dan tiba-tiba bertanya, kamu tidak membencinya? Benci dia? Xia Qingyue bertanya. Kenapa aku harus membencinya? Bagaimanapun juga, dia membunuh Yue Wuya, ayah angkatmu yang sangat berhutang budi padamu, kata Yun Ce dengan emosi yang rumit. Pupil cerah Xia Qingyue bersinar seperti bintang dan menjawab dengan tidak antusias, saat itu, ayah angkat salah mengira bahwa ibuku dibunuh oleh alam dewa bintang. Dalam kemarahannya, dia mendorong ibu kandung Jasmine ke kematiannya, dan mendorongnya menjadi dewa bintang pembantaian surgawi. Adalah hal yang benar dan pantas baginya untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Jadi wajar jika ayah angkatku mati di tangannya. Sekarang setelah kebencian dan balas dendam antara kedua belah pihak telah diselesaikan, atas dasar apa aku harus membencinya? Yun Ce berdiri di sana dan tidak berbicara lama. Apakah menurutmu aku terlalu rasional? Dia bertanya tiba-tiba. Tidak, Yun Ce menggelengkan kepalanya, kamu terlalu rasional sehingga, sedikit menakutkan. Xia Qingyue dengan dingin tersenyum mendengar penilaian Yun Ce terhadapnya, aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku yang sekarang bukan hanya Xia Qingyue, tapi juga Kaisar Dewa Bulan. Pada saat ini, cahaya bulan bersinar di depan Xia Qingyue dan seorang gadis muda berbaju biru membungkuk dalam-dalam, Tuan, Dewi Raja Brahma sedang mencari audiensi.